Dan pada siang hari ini kita diharapkan mampu memahami dasar-dasar segmentasi pasar, kemudian manfaat segmentasi pasar, kriteria pemilihan segmen, pola pemilihan segmen, dan macam-macam pasar sasaran dan strategi positioning. Oke. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai segmentasi pasar. Oke. Yang pertama, perlunya mengapa sih kita perlu melakukan segmentasi? Ya, kenapa ketika kita mau launching atau memproduksi sebuah barang, kita punya bisnis, kita perlu melakukan segmentasi. Jadi, dari kata segmentasi itu artinya apa kira-kira? Dalam bahasa Indonesia, segmentasi itu adalah sebuah perbedaan. Jadi kita melakukan klasifikasi, menyegmenkan atau membagi per kelompok di pasarnya itu kita pilah-pilah berdasarkan tipe-tipe pelanggan. Nah, kenapa kita perlu melakukan segmentasi? Kira-kira kenapa sih kita perlu melakukan segmentasi? Yang pertama adalah nanti kita diskusi ya. Mengapa kita perlu melakukan Nah, kenapa kita perlu melakukan segmentasi? Nanti kita diskusi, tapi segmentasi ini artinya kita memilah-milah berdasarkan tipe-tipe pelanggan. Nah, kita tahu misalnya pelanggan itu bermacam-macam. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, kemudian ada yang dewasa, dan ada yang mungkin lansia, ada pria, ada wanita. Mungkin contohnya baju, kalau misalnya dulu kita pernah melihat katalog matahari. Nah, biasanya itu ada katalog matahari, itu ada model-model baju untuk anak. Ya, ada anak, kemudian ada pria dewasa, pria atau remaja, pria dewasa, wanita remaja dan wanita dewasa serta lansia. Itu juga mungkin di Indonesia ada yang pernah dulu ikut Oriflame di apa kayak produk-produk kecantikan. Ada yang pernah tahu? Mungkin di Indonesia dulu ada yang kita produk namanya Oriflame. Nah, di Oriflame ini menjual produk-produk kecantikan, produk-produk kecantikan. Dan biasanya di katalognya itu dipilah-pilahkan berdasarkan ini wanita untuk dewasa, kemudian untuk anak-anak, dan produk-produk kecantikan untuk pria ya. Pria mungkin ya kayak sabun muka, kemudian krim seperti itu atau alat cukur. Nah, ini disegmentasikan. Sebenarnya tujuannya adalah karena kita tuh tidak bisa mampu mencangkup atau merangkul semua kalangan ya. Ya mungkin ada produk yang dia memang bisa digunakan untuk semua kalangan. Contohnya produk tisu ya itu. Tapi sebenarnya tisu pun juga ada segmentasinya untuk tisu untuk bayi, dan tisu untuk dewasa. Atau mungkin botol minum mungkin bisa digunakan untuk semua kalangan. Nah, tapi sebenarnya tujuan segmentasi ini ya untuk menjangkau pasar uh, dengan lebih cepat ya, karena tidak semua produk ini bisa menjangkau pasar seluruhnya. Kalau menurut teman-teman, mengapa sih kita perlu melakukan segmentasi? Kira-kira mengapa kita perlu melakukan segmentasi? Kalau menurut teman-teman, mengapa kita perlu melakukan segmentasi? Kalau menurut teman-teman, kenapa kita tuh perlu kalau sebuah usaha
perlu membuat sebuah segmentasi. Tujuannya apa? Selain yang saya sebutkan tadi, misalnya untuk menjangkau pasar dengan lebih cepat, karena ya pasti susah ya membuat produk dengan yang dia cukup untuk semua yang bisa merangkul atau mencakup semua kalangan ya. Nah, teman-teman sendiri, kenapa sih kita perlu melakukan segmentasi? Ada yang tahu? Mungkin untuk lebih mengetahui ukuran pasar, Pak. Jadi Ah, untuk sumber dayanya mm-mm, seperti berapa untuk produk, mm-mm. terus kemudian harga, tempat, promosi. Jadi Oke. lebih tahu ukuran pasarnya, Pak. Mungkin ya betul. Jadi misalnya nih, kalau kita bisa tahu strategi marketing yang cocok. Contohnya, uh, kita tidak mungkin menjual rokok di depan sekolah atau di kalangan anak-anak sekolah. Ya pasti kita promosinya ya mau di, di TV dengan jam-jam yang tertentu. Atau mungkin kita mempromosikan produk untuk anak ya di tayangan televisi pada jam-jam yang anak-anak aktif menonton, contohnya hari Minggu, Minggu pagi, atau sore setelah pulang sekolah. Nah, kemudian, hmm, teman-teman juga pernah perhatikan kalau misalnya produk-produk untuk rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga itu biasanya dia diselipin di setelah di telenovela atau tayangan India. Ibu saya itu suka sekali nonton apa kayak India gitu. Terus di sela-sela iklannya gitu, dia banyak sekali produk-produk yang untuk rumah tangga kayak alat masak, pokoknya berhubungan dengan kebutuhan dapur. Nah, jadi dengan mengetahui segmentasi pasar, kita sebenarnya juga bisa mampu mengetahui strategi marketing apa yang akan kita lakukan. Ya, gitu. Betul. Terima kasih Mbak Tri Wahyu Purbaningrum. Yang lain mungkin ini juga ingin menyampaikan pendapat, kenapa sih kita perlu melakukan segmentasi pasar. Tadi kalau dari saya supaya kita ini bisa 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 langsung cepat menargetkan ya, ya, menciptakan sebuah produk yang lebih cepat. Ya. Kalau Mbak Purbaningrum kita bisa mengetahui tolak ukur pasarnya, ya. Mungkin dari strategi marketingnya bisa lebih tepat guna. Gitu. Yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat? Mungkin lewat chat juga nggak apa-apa. Belum ada, ya saya lanjutkan. Ya, ada yang mau menyampaikan pendapat? Menilai jenis-jenis custom. Dengan Mbak Putri Yuristika ya. Dan gimana Mbak? Ya Mbak Putri, sekali Iya, lagi gimana? tujuannya untuk memilah jenis-jenis customer, Pak, dan melakukan pengelompokan pelanggan berdasarkan kesamaan. Nah, contohnya gimana? Kalau misalnya uh, di contohnya gimana Mbak Putri? Bisa lebih spesifik nggak? Misalnya kalau jalan-jalan di supermarket, kemudian barang-barangnya dikelompokkan berdasarkan misalnya kalau kita ke supermarket, bumbu-bumbu jadi satu. Itu termasuk segmentasi nggak? Iya, Itu iya, Pak. masuk segmentasi ya. Jadi misalnya kayak bagian bumbu-bumbu sendiri, kemudian bagian eh, makanan ringan sendiri. By the way, termasuk segmentasi juga. Pernah nggak sih teman-teman ini berpikir, kenapa sih kalau di Indomaret atau di Alfamart itu eh, ada kan biasanya ada kan rak-rak yang bawa-bawa dekatnya kasir itu dikasih makanan yang mahal kayak kayak ini Kinder Joy deket deket kasir atau biasanya itu ada kayak caca gitu yang di deket kasir tuh dia ditaruh di rak bawah tapi yang deket kasir yang depannya kasir. Pernah nggak teman-teman berpikir kenapa sih dia taruh di bawah? Nah, saya pernah dikasih tahu ya. Itu biasanya untuk menarik itu ya, Pak. Anak kecil biasanya kan. Heeh, heeh.
Ini anak-anak. Saya dulu pernah dikasih tahu Gimana? dosen saya, betul Mbak Putri, itu dosen saya bahwa kenapa sih kalau kayak makanan yang mahal-mahal, makanan anak kecil yang mahal, kayak Kinder Joy, apalagi ya kayak Silver Queen, terus kayak pokoknya yang mahal-mahal, yang enggak yang kayak ciki yang harganya mungkin 5.000, 2.500, 3.000 enggak, tapi yang memang mahal, pricey, 15.000 ke atas itu. Taruh di situ dan di rak paling bawah karena untuk menentukan ini tingginya anak kecil itu kan ya tingginya kan paling 100 cm, 100 cm kayak di bawah 150 ya. Ini mereka kan bisa dengan mudah melihat melihat atau memonitor barang-barang yang tingginya jaraknya apa sesuai dengan jarak pandang mata mereka. Nah, kenapa di depan? Tegang kok. Iya, dan kenapa di dekat kasir? Karena supaya kalau misalnya dia minta merengek kan yang belakang ini, yang belakang ngantri tuh, yang belakang ngantri jadinya ibunya atau orang tuanya daripada daripada ini berdebat ya udah ya dia deh sekalian Gimana ya, gitu. Mbak? Sekalian ya kalau ditaruh di rak yang di dalam, yang di rak barang, yang di belakang, yang jauh dari kasir, misalnya anaknya minta, ibunya pasti ada waktu untuk ini menjawab, nggak usah yang ini aja nanti aja. Tapi kalau di depan kan udah di kasir udah antri tuh, udah antri panjang. Terus kalau nggak dibeliin kan diliatin orang jadi nggak enak ya. Jadi mau nggak mau itu termasuk positioning. Nanti positioning jadi gitu. Terus kayak terus ini juga dulu kan saya pernah kerja juga di industri. Kalau dari tim marketer atau tim sales gitu mereka benar-benar memperhatikan penempatan barang itu di rak. Apakah benar dia ini di segmen yang benar? Contohnya kayak memang rak itu untuk segmen untuk makanan, benar. Kemudian posisinya setelah dia melihat segmennya raknya nih, segmennya ini di bagian misalnya nih bagian wanita. Nah, segmennya udah bener nih, bukan produknya ditaruh ngawur di bagian pria, bukan, tapi kayak produk-produk wanita gitu. Kemudian setelah segmennya dipastikan benar, kemudian dilihat positioningnya. Ya, semakin eh, produk itu ditaruh di tempat yang penataannya itu strategis, strategis itu eh, ada semakin kemungkinan untuk dibeli konsumen. Jadi kalau sales, tim marketing atau tim sales ini dia benar-benar menganggap segmentasi dan positioning itu penting. Itu termasuk positioning tapi bukan positioning yang akan kita bahas ya. Kayak gitu. Tuh ya. Terima kasih. Kegagalan mass marketing, kasus Ford dan masalah segmentasi. Oke. Sekarang apa bedanya pemasaran massa dan pemasaran segmentasi? Maksudnya pemasaran massa ini adalah ya dia di dipasarkan atau dipromosikan itu secara besar-besaran dan skala besar dan untuk khalayak ramai. Tapi kalau segmentasi ya memang dia tersegmen uh, untuk untuk suatu kalangan tertentu. Apa perbedaan pemasaran massal dan pemasaran segmentasi? Kalau di pemasaran massal itu karyawan, khalayak atau masyarakat atau konsumen diperlakukan sama baik untuk produk maupun promosi. Hmm. Kemudian pasarnya dianggap bersifat statis tetap dari waktu ke waktu. Kemudian strategi organisasinya defensif dengan membentengi diri melalui anggaran iklan yang besar dan perbaikan cara kerja. Sedangkan pemasaran segmentasi, khalayak yang mempunyai karakteristik berbeda diperlakukan berbeda. Ya, bedanya kalau massal tadi khalayak diperlakukan sama, baik untuk produk dan promosi. Tapi kalau pemasaran segmentasi, khalayak ini diperlakukan berbeda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang kedua, dalam pemasaran segmentasi, pasar dianggap bersifat dinamis terus berubah. Kemudian strateginya untuk apa namanya pemasaran segmentasi adaptif
responsif terhadap perubahan selera pasar, dasarnya dari riset konsumen dan mengimbangi kegiatan pesaing. Jadi kalau masalah-masalah ini mungkin contohnya adalah produk-produk yang ya umum bisa dipakai oleh siapa saja. Ya, misalnya adalah tidak ada segmentasi tertentu. Sekarang misalnya apa ya, jam dinding. Ya tidak ada strategi marketing yang khusus. Berbeda dengan jam tangan yang mahal, Patek Philippe misalnya. Teman-teman saya pernah bertanya di kelas ini nggak ya? Ada yang tinggalnya di Taipei atau pernah ke Taipei Iling-I, Taipei 101? Ada yang pernah ke sana nggak ya? Ada yang pernah ke Taipei 101? Ada, Pak. Ada. Nah, di sana kan pernah jalan-jalan yang ini nggak? Ke gerai, saya masih ingat, nggak tahu di lantai berapa ya? Itu dulu tuh ada satu gerai jam tangan namanya itu Patek Philippe. Itu mungkin harganya kalau di Indonesia kan mungkin satu jam tangan sekitar 65 jutaan mungkin, 5 jutaan. Tapi teman-teman pernah nggak melihat promosi dari jam Patek Philippe? Namanya itu Patek Philippe, jadi kayak PHATEK, terus Philippe ya Philippe lah, kayak lampu Philippe. Namanya jam tangannya Patek Philippe. Nah itu kayaknya harganya itu sekitar 60 jutaan ke atas. Tapi para teman-teman pernah nggak mengetahui jam semahal itu tuh bagaimana cara promosinya? Kita nggak pernah tahu kayak nggak pernah tahu di TV ada jam Patek Philippe. Mungkin saya bisa share ininya dari Google. Bentar ya, saya share layar saya. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan belum ya gambarnya? Nah, nih teman-teman sudah kelihatan belum layar saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah ini ada jam tangan mewah Patek Philippe. Nah harga di Indonesia itu sekitar 151 miliar. Itu 150 juta atau 150 miliar. Tapi itu mahal. Jamnya ini mahal banget. Itu ada kalau misalnya teman-teman ke Taipei Iling-I atau Taipei 101 di Taiwan. Itu ada satu showroomnya untuk jam Patek Philippe. Nah itu jam tangan biasa. Dia menunjukkan waktunya sama seperti jam tangan biasa. Tapi dia sangat mahal. Baik yang untuk pria maupun wanita ya. Dia itu sekitar harganya itu sekitar ya, kita lihat bersama-sama. Ya sekitar 151 juta ke atas lah. Itu yang paling murah itu sekitar 60-an. Mungkin satu rumah hanya untuk bisa membeli 5 juta. Ini yang murahan ini ya. Jam nah ini Philip.
Ya, jadi Patek Philippe ini harganya mahal. Tapi pernah nggak teman-teman berpikir bagaimana dia memasarkan produknya? Kira-kira bagaimana untuk produk yang sesegmentik, yang tersegmentasi seperti ini bisa dipasarkan? Dia ini ada beberapa faktor yang membuat harga jam tangan Patek Philippe mahal, yaitu kualitas, handwork, heritage, dan nilai jari jam tangan material yang digunakan. Nah, dia sukses mempopulerkan komplikasi seperti perpetual calendar, split second hand, chronographs, and minute repeater pada jam menarik. Oke, kita kembali ke sini. Kira-kira bagaimana sih pemasaran jam-jam yang mahal seperti ini? Kan kita nggak pernah dengar, tapi ada yang beli. Ada, buktinya dia punya showroom. Nah, kira-kira bagaimana cara memasarkan barang yang segmentik, seperti jam tangan Patek Philippe. Gimana kira-kira? Ada yang bisa menebak atau mungkin me- ini kira-kira gimana? Atau mobil-mobil Ferrari kayak mobilnya Raffi Ahmad gitu. Belinya di mana sih? Ini gimana sih? Cara masarinya gimana sih? Kira-kira gimana cara untuk memasarkan? Menurut teman-teman bagaimana cara memasarkan barang-barang yang segmented seperti ya barang-barang mewah seperti yang mewahnya tuh kayak nggak masuk akal gitu. Mewahnya tuh nggak kayak mewah bagus tapi yang harganya nggak masuk akal. Kira-kira bagaimana caranya? Kira-kira pernah ngeliat di TV nggak kayak iklannya Ferrari, iklannya apa ya, jam tangan, atau ini kalau di Indonesia atau di wanita ini tas-tas mahal seperti Louis Vuitton, Gucci, Chanel, gimana cara masarnya kira-kira? Nah, sambil berpikir bagaimana cara memasarkan produk segmentik, kita lanjutkan dulu ya. Jadi, segmentasi pasar yaitu kegiatan memilah-milah pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok pasar yang homogen, ya, berdasarkan individu, lokal, ceruk, segmen. Yang paling sederhana itu bisa disegmentasikan atau dikelompokkan berdasarkan kota, wilayah, provinsi. Mungkin hmm, kayak di daerah saya, tempat tinggal saya itu Malang, produk-produk seperti eh, keripik tempe, keripik buah itu dia menjadi khas kota Malang. Tuh. Atau mungkin berdasarkan geografis, misalnya di daerah-daerah dataran tinggi, dia banyak menjual buah-buah seperti tomat, eh, jeruk, apel, teh. Gitu. Itu di negara-negara dengan 4 musim, dia bisa menjual misalnya di musim ada musim dinginnya, ada saljunya, mungkin dia bisa menjual barang-barang yang uh, barang-barang yang untuk musim dingin kayak gitu ya, itu berdasarkan geografis. Lalu segmentasi berdasarkan demografi, contohnya ada usia, jenis kelamin, agama, pendidikan. Ya, ya tadi itu untuk balita ada toko khusus balita. Ya, jadi dia menjual barang-barang balita mulai dari anak kecil, dari yang baru lahir, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin sebelum kelahiran ada perlengkapan untuk persiapan persalinan kayak gitu. Oh, ada segmentasi generasi. Nah, kemarin udah dijelaskan juga ada
baby boomer, generasi Z, generasi Y, milenial, generasi Z, milenial dan lain-lain. Jadi mungkin uh, saya ini ada yang pernah tahu handphone untuk orang tua itu biasanya dia lebih simple, kemudian menunya tidak banyak tapi mungkin hanya untuk fungsi-fungsi seperti telepon. Fungsinya lebih khusus, lebih khusus. Tapi beda dengan handphone yang untuk anak muda ya dia fungsinya sangat beragam. Atau mungkin uh, segmentasi psikografi, ini gaya hidup. Nanti yang mungkin di kota besar kayak pernah kayak beberapa tahun lalu itu ada toko, kayak udah ada franchise-nya juga, itu kayak jual mie kayak Indomie, kayak bahasa abnormal deh namanya, rumah makan abnormal. Jadi dia tuh khusus untuk menjual mie-mian kayak mie Indomie dan lain-lain. Nah, dia selain untuk abnormal ya, di abnormal ini ya ini dia ini menjual mie instan. Dia tidak hanya menjual mie instan, sebenarnya dia juga menjual uh, nuansa kafenya. Nuansa kafenya itu kayak ya anak muda kayak gini. Kemudian dia hanya menjual produk-produk mie instan yang sederhana, tapi dia kafenya itu instagramable, jadi bagus untuk buat foto-foto. Tahu mungkin ada yang di Bromo itu ada kayak rumah makan baru yang dia itu bisa melihat pemandangan Bromo, yang dia tidak hanya menjual makanan tapi dia menjual tempat, menjual menjual nuansa ya. Harganya biasanya lebih mahal karena dia tidak hanya menjual tempat tapi juga menjual nuansa. Kemudian ada segmentasi perilaku, ya, manfaat, kejadian, status, pemakai, pemakaian produk, dan tingkat kesetiaan. Saya hmm, dengan logo-logo misalnya kayak logo Nike, sepatu Nike, just do it ya, dengan logo Nike, sepatu Nike itu mencerminkan bahwa pemilik Nike itu ingin memberikan kesan bahwa konsumen yang memakai itu tuh adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang aktif dan dinamis gitu. Jadi uh, produk itu kadang diciptakan untuk me me memenuhi gaya hidup seseorang. Mungkin teman-teman pernah ada yang pernah tahu ada Nokia yang namanya Nokia Engage. Nokia untuk game. Mungkin yang cowok-cowok tahu. Nah, Nokia seperti ini. Ada yang pernah ingat nggak? Kayaknya tahun 2005, 2006 Nokia itu menciptakan handphone yang dia ini hanya khusus untuk game. Jadi ini termasuk produk yang segmented. Nah, maksudnya kayak apa? Tadi ya perilaku orang-orang yang suka main game, yang suka main game online itu difasilitasi dengan Nokia seperti ini. Ada Nokia Engage lama dan Nokia Engage baru. Nah, ini dia untuk memfasilitasi orang yang mempunyai uh, perilaku suka main game. Terus ada juga misalnya Sony Ericsson, dulu zaman dulu ada Sony Ericsson khusus untuk musik. Nah, ini ada Sony Ericsson Walkman. Nah, ini adalah kalau ingat dulu ada Sony Ericsson tipe Walkman, ini adalah untuk mengakomodir orang-orang yang suka mendengarkan musik. Jadi ini termasuk juga produk yang sesuai dengan segmentasi pasar. Oke. Nah, sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Bagaimana cara produk-produk segmented ini dipasarkan? Ya, produk segmented yang untuk orang-orang mahal. Kayak seperti saya bilang tadi, Patek Philippe, kemudian Ferrari, Gucci gitu. Mereka memasarkannya bagaimana? Mungkin ada yang tahu?
Ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, ini disebutkan dengan manfaat segmentasi. Kenapa sih kita harus melakukan segmentasi? Yang pertama, kita mendesain produk yang lebih tepat bagi kebutuhan pasar. Contohnya tadi itu ada Nokia N-Gage, yang Nokia zaman dulu yang untuk main game. Nah, desainnya itu tidak dibuat vertikal, tetapi desainnya dibuat horizontal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengakomodir segmen pasarnya untuk orang-orang suka bermain game. Atau mungkin tadi itu yang saya sebutkan Sony Ericsson Walkman seperti ini. Desainnya itu dilengkapi dengan tombol-tombol yang bisa memainkan musik lebih lama, memainkan musik dengan cepat. Jadi kayak di sini tombol play musiknya itu ada di depan kayak gitu. Ini ada tombol play musik kayak gitu. Nah, tombol play musik dengan ada ini kan dalam lambang W ini, ketika dipencet dia udah masuk ke menu musiknya. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari segmentasi pasar. Jadi ketika kita sudah tahu segmennya sudah tepat, maka uh, mendesainnya juga sesuai dengan segmentasi itu. Misalnya juga ini tempat tidur untuk lansia, yang biasanya kalau lansia ini kan kalau yang udah bed rest atau dia tidak bisa bangun, kalau dia tidur di kasur yang biasa, kadang-kadang punggungnya itu lecet-lecet. Jadi diciptakanlah kasur angin yang lebih dingin dan tidak membuat lecet di punggung. Nah, ini ada desain yang sebenarnya digunakan sesuai dengan segmennya. Mungkin teman-teman bisa memberikan contoh yang lain, ya. Kemudian melayani pasar dengan baik, ya. Jelas kan, karena dia ini munculnya untuk segmen tertentu, maka uh, dia bisa melayani lebih baik. Contohnya adalah produk khusus balita atau bayi anak kecil itu ada di toko khusus bayi. Jadi kan orang nggak bingung-bingung langsung pergi ke bagian itu, atau mungkin di bagian kosmetik orang tidak perlu bingung-bingung muter-muter, langsung aja ke bagian kosmetik gitu. Jadi segmentasi ini adalah untuk melayani pasar lebih baik dan lebih cepat. Kemudian merancang strategi komunikasi yang lebih baik, ya tadi kaitannya dengan melakukan strategi pemasaran. Jadi kalau pemasarannya untuk anak-anak ya disesuaikan, mulai dari jam tayangan iklan di televisi, misalnya hari Minggu, atau mungkin dia ditempatkan di sela-sela tayangan yang khusus untuk anak kecil. Contohnya, saya di tengah-tengah kartun gitu ya, ada iklannya kan, biasanya di tengah-tengah setiap 15 menit 10 menit ada iklannya. Ada iklannya itu digunakan untuk mempromosikan produk-produk yang berkaitan dengan anak, ya, karena dia ini uh, pasti anak kecil nonton tayangan itu gitu. Nah, sini ditanyakan berikutnya ada penentuan pasar sasaran. Kriteria pemilihan segmen yang pertama adalah dapat diakses, kemudian cukup besar, dapat diukur sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, dapat diakses ini adalah ya kita punya akses untuk segmen pasar tertentu. Segmen pasar tersebut misalnya segmen pasar yang tidak bisa diakses itu contohnya misalnya produk hanya untuk orang Jawa, orang suku Jawa atau orang suku Madura. Ini kan susah ya mengaksesnya ya. Tapi mungkin kalau anak-anak, pria, wanita, itu lebih
Orang Jawa ini lebih terlalu spesifik, tapi dan juga susah untuk mengaksesnya. Nah, carilah ketika kita memilih pemilihan segmen itu harus targetnya itu bisa diakses dengan mudah dan terlihat bedanya. Misalnya nih, kalau saya orang Indonesia yang ada di Amerika, jelas ya. Well, orang Indonesia ada di Amerika, dia ini jelas bahwa khusus untuk orang Indonesia yang berada di Amerika. Tapi kalau misalnya khusus untuk orang Jawa yang ada di Pulau Jawa, itu kan bingung Jawa yang mana ini, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Madura, Banyuwangi, nah, cukup besar. Jadi persentasenya cukup besar. Kenapa harus cukup besar? Karena misalnya nih produk ini hanya untuk orang-orang Pulau Sempuh. Ya, ya bisa diakses atau bisa dijual, tapi barangnya tidak bisa berkembang ya. Cukup besar populasinya sehingga barang ini terus bertambah dan dibutuhkan terus-menerus. Dapat diukur. Hmm? Dapat diukur kira-kira forecastingnya ke depannya seperti apa. Itu kemudian sesuai dengan tujuan organisasi ya. Sesuai dengan jangan misalnya untuk memberikan kesehatan bagi anak kecil tapi malah dikasih bahan yang berbahaya atau bahan yang tidak sesuai dengan anak kecil atau disesuaikan dengan ininya segmennya gitu. Ini adalah beberapa kriteria dalam memilih segmen pasar. Yang pertama adalah konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, kemudian menggarap seluruh pasar, undifferentiated marketing, dan differentiated marketing. Ini adalah ilustrasi dari masing-masing jenis dalam memilih segmen pasar. Dan ini adalah yang pertama ada konsentrasi segmen tunggal. Jadi ya misalnya ini dia hanya berkonsentrasi pada satu segmen tersebut di antara segmen yang lainnya. Kayak ini tadi itu orang Indonesia yang ada di Amerika. Nah, ini bisa masuk konsentrasi segmen tunggal. Orang Indonesia yang ada di um, Prancis itu bisa masuk di konsentrasi segmen tunggal. Kemudian ada spesialisasi selektif. Jadi misalnya nih produk hanya ditawarkan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Pulau Madura. Nah, dari Indonesia dia hanya memasarkan produknya di 3 daerah tersebut. Nah, ini adalah termasuk segmentasi spesialisasi selektif. Nah, ini kayak beberapa kemarin kalau Mas Nana bilang Indomie ada yang khusus untuk Aceh atau apa. Nah, kayaknya untuk mie Aceh Indomie rasa Aceh ya untuk daerah Aceh dan sekitarnya. Jadi dipasarkan di Papua. Jadi atau misalnya produk ini hanya untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi sama Bali misalnya. Jadi dia hanya memilih daerah-daerah tertentu atau segmen-segmen tertentu. Kemudian spesialisasi produk ya, dia spesialisasi produk misalnya dia lebih umum sih, lebih umum misalnya spesialisasi produk wanita atau kecantikan beauty produk ya, itu mulai dari atas rambut sampai bawah ujung kaki ya dia harus menyediakan itu, tapi dia inline satu garis produk kecantikan ya, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala dia harus menyediakan produk tersebut. Kemudian ada spesialisasi pasar. Ini saya pasar hampir sama dengan spesialisasi produk, tetapi dia kalau produk ini berfokus pada produknya, misalnya produk kecantikan atau alat make up. Nah, kalau pasar ini misalnya pasar
pasar ini, pasar di ekspor impor, ya spesialisasi ekspor impor, kayak gitu. Dia lebih ke jenis pasarnya. Kemudian terakhir ada menggarap seluruh pasar, ya dia menggarap untuk semua kalangan, semua produk, semua semua negara dia ada. Ya mungkin produk-produk multinational company ya, kayak kayak produknya Unilever itu tidak hanya ada di Indonesia, juga ada di luar negeri dan ada di Thailand, di Taiwan, di Cina, di Eropa. Kemudian dia juga untuk semua kalangan, kayak sampo, pasta gigi, sabun cuci muka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah ini dia menggarap seluruh pasar. Dari segmentasi pasar ini, apakah ada yang ditanyakan? Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum. Oke, selanjutkan ya, pelan-pelan. Jadi ada macam-macam pasar. Nah, di buku paket itu ada berdasarkan sasaran jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang, sasaran primer dan sekunder. Kayaknya udah juga dibahas oleh Mas Nana bahwa misalnya kasus BKKBN. BKKBN ini adalah untuk penanggulangan KB ya. BKKBN ini adalah lembaga yang digunakan untuk melaksanakan pengendalian penduduk. Ya. Singkatannya BKKBN ini adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Di BKKBN ini sasarannya adalah kok otomatis generasi jangka generasi muda ya. Sasaran besarnya adalah generasi muda. Nah, dia memiliki beberapa program untuk tugasnya itu adalah mengendalikan penduduk dan menjalankan keluarga berencana. Nah, untuk mengendalikan penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana ini, dia punya dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendeknya ini disebutkan bahwa pasangan usia subur, jadi usia yang belum udah menikah, usia produktif, jadi usia 25 sampai 35, dan sasaran jangka panjang adalah pelajar wanita. Nah, kenapa dia memiliki dua sasaran, jangka pendek, jangka panjang ya? Karena kalau jangka pendeknya ya mereka untuk mengedukasi, ya. Kalau sasaran jangka panjangnya yang digunakan adalah untuk mempreventif atau memahami konsep dari keluarga berencana ya. Hanya dulu pas zaman SMA saya nggak tahu ya. Waduh teman-teman ada nggak sih waktu sekolah SMP atau SMA itu kayak dari BP atau BK itu mengadakan sosialis pendidikan seksualitas itu ada nggak sih waktu SMP atau SMA dulu teman-teman ada nggak kayak kelas kayak SMP dan SMA saya dapat itu pendidikan seksualitas ada nggak ke teman-teman kayak zaman sekolah dulu kayak ada kelas atau sesi gitu itu tentang pendidikan seksualitas jadi kalau saya dulu tuh ada waktu saya SMP sama SMA itu karena masa-masa puber ya pubertas gitu kemudian dari guru BK bekerja sama dengan psikolog psikolog dan ya kayak orang yang kayak dokter yang spesifik mengenai seksualitas dia memberikan pengarahan kepada siswa-siswa SMP dan SMA misalnya nih menjelaskan mengenai seksualitas. Kalau SMP sama SMA udah beda. Kalau SMP itu kayak menjelaskan kayak
area-area privasi dalam tubuh. Tapi kalau waktu SMA itu dijelaskan mengenai penggunaan preventif ya, alat-alat KB. Nah, ini adalah kerjasama bentuk sekolah dengan BKKBN untuk memberikan edukasi mengenai keluarga berencana. Selain itu juga ada sasaran primer dan sekunder. Ini contoh kasusnya adalah kasus BNN. Ada yang tahu BNN itu apa? Ada yang tahu BNN itu apa? Biasanya berkaitan dengan apa? BNN? Mungkin biasanya kalau di TV-TV ada artis yang terjerat kasus narkoba. Nah, biasanya itu kaitannya dengan tim BNN, Badan Narkotika Nasional. Mereka punya target sendiri. Yang primer adalah generasi muda, sekunder adalah orang dewasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pencegahan, pemberantasan, serta penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, kemudian psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya. Ini adalah contoh-contoh pasar, macam-macam pasar. Ya, biasanya yang perusahaan-perusahaan yang mempunyai segmen tertentu, dia itu punya sasaran jangka panjang, jangka pendek. Kayak produk-produk seperti dulu kan saya kerja di Hands ABC ya, itu kayak dia kecap ABC. Kemudian mereka ini buat program kayak dapur kayak kuliner gitu di daerah. Kemudian dia mempromosikan kecapnya. Jadi sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga gitu. Nah, biasanya setiap perusahaan pasti punya sasaran jangka panjang, jangka pendek, dan sasaran primer dan sekunder. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, saya lanjutkan ke positioning. Nah, tadi segmentasi ya. Nah, segmentasi ini dia memilih mengkelompokkan, mengklasifikasikan sesuai kelompok tertentu. Tapi kalau positioning itu berusaha untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran kita dalam sebuah produk dan memposisikan produk kita itu di mana. Di sini disebutkan bahwa positioning ini ada kaitannya dengan persepsi manusia tentang produk, di mana bagaimana pelanggan atau konsumen tidak pernah memahami produk sebagaimana produsen. Ya, karena kita ini nggak pernah paham dengan produk yang kita pakai, maka sudah menjadi tugas dari produsen atau perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen dan membuat konsumen ini ingat, aware, atau memperhatikan produk kita. Konsumen akan menilai produk dengan cara mereka sendiri. Jadi sebenarnya positioning ini berusaha juga untuk membantu konsumen untuk menilai produk kita dengan baik. Nah, persepsi konsumen terhadap sebuah produk itu akan tertuju apabila, atau positif, persepsi kita ini sebagai konsumen akan positif apabila produk tersebut itu ada manfaatnya. Bermanfaat, ada manfaatnya. Pasti persepsi kita positif ya. Kemudian persepsi pelanggan tidak selalu didasari oleh kesadaran. Jadi persepsi pelanggan ini kadang-kadang ya tidak selalu disadari kesadaran. Kita masuk ke pengertian dari positioning. Apa itu positioning? Positioning adalah tindakan pemasaran
untuk menciptakan persepsi khusus terhadap suatu produk ke dalam benak konsumen sehingga produknya terkesan unik dibandingkan pesaingnya. Sekali lagi, positioning ini artinya adalah tindakan pemasaran untuk menciptakan persepsi khusus terhadap satu produk ke dalam benak konsumen sehingga produknya terkesan unik dibanding pesaingnya. Contohnya kemarin minggu lalu kita mengatakan teh botol sosro ya. Apapun minumannya, minumnya teh botol sosro. Oke, nah ini salah satu contoh bahwa dia memposisikan brand sosro ini bisa digunakan untuk segala macam makanan. Apalagi contohnya yang produk, jadi intinya produk ini dibuat kesannya unik dan melekat di konsumen. Nah, kemarin saya bertanya kan minggu lalu, mana lebih penting antara positioning dan diferensiasi? Memang dua aspek ini berbeda jalur tetapi saling berkaitan. Sebenarnya positioning itu harus didukung oleh diferensiasi, di mana diferensiasi merupakan segala macam aspek yang harus dilakukan untuk mengkonkretkan positioning. Misalnya, produk yang memiliki banyak sekali diferensiasi produk adalah Unilever tadi yang seperti saya bilang. Dia produknya untuk segala macam usia, gender, produk dari ujung kepala sampai ujung kaki ada. Kemudian dengan dia melakukan diferensiasi yang begitu banyak, apa yang terjadi dalam apa yang melekat pada benak kita sebagai konsumen, yaitu bahwa Unilever adalah brand yang besar. Oke. Contoh lagi adalah Indomie. Indomie ya ini ada berbagai macam varian rasa ya. Akibatnya apa? Karena diferensiasi produknya banyak. Ya, Indomie ini dianggap sebagai mie yang cukup terkenal dan dia bisa membuat segala macam. Kayak ada meme-nya, ada leluconnya kalau misalnya Indomie ini ada kayak soto kan, soto, kari, ayam bawang, rendang. Jadi dia segala macam makanan bisa dibentuk dalam bentuk mie, dalam varian rasa mie. Jadi dia dengan diferensiasi produk yang begitu banyak, dia memposisikan produk itu sebagai produk yang kuat dan besar brandnya. Nah, lalu bagaimana kita agar bisa mempositioningkan sebuah produk? Yang pertama adalah dia memiliki ciri-ciri khusus. Nah, memang agak susah ya untuk membuat ciri-ciri khusus sebuah produk, tapi sebenarnya ciri-ciri khusus ini dapat diperoleh dengan kombinasi packaging yang menarik, kemudian ingredient yang khusus. Kayak dulu itu awal-awal munculnya Dove, sabun Dove, saya masih ingat dia ini tagline-nya adalah sabun ini seperempatnya mengandung moisturizing cream atau mengandung susu moisturizing cream. Jadi dia memiliki sebuah kekhasan atau keunikan yang membuat produk ini itu berbeda dari yang lain. Kemudian cara yang kedua adalah berdasarkan manfaatnya. Ini juga bisa membuat positioning. Ini kaitannya dengan segmentasi tadi ya. Ya bermanfaat sesuai dengan manfaatnya. Misalnya tepung terigu, itu ada tepung terigu segitiga biru, cakra kembar, sama satu lagi apa? Kayak ada 3 deh.
tepung Bogasari. Nah, itu kekhususannya uh, sesuai dengan kekhususan kegunaannya masing-masing. Nah, saya itu segitiga biru banyak sih. Bentar, saya cari di internet dulu ya. Oh, tepung Bogasari itu ada tepung terigu kunci, kemudian segitiga biru sama cakra kembar. Nah, itu adalah variannya dari tepung terigu Bogasari. Dia ada 3. Segitiga biru, cakra kembar, sama kunci. Nah, ini sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Saya kurang tahu kegunaannya, tapi saya tahu ada beberapa varian. Nah, ini adalah salah satu cara untuk bisa mempositioningkan produk kita. Yang ketiga, berdasarkan kategori pemakai. Hanya kategori pemakainya usia sekian sampai sekian. Remaja. Saya memakainya khusus untuk kayak susu ya. Susu itu kan ada kayak, kalau susu itu ada yang untuk sebelum ibu hamil mempersiapkan kehamilan. Kemudian ada susu untuk trimester pertama 1 sampai 3 bulan. Nanti ada susu untuk lebih dari setahun, ada susu untuk berapa tahun, susu formula. Nah, sampai remaja Boneto. Kemudian ada Hilo yang untuk orang dewasa. Kemudian ada susu uh, yang untuk orang tua lansia. Nah, ini kan dia memiliki kategori pemakai yang berbeda-beda berdasarkan usia. Ini juga termasuk strategi positioning. Maaf Pak, interupsi. Oh. Itu slide-nya kok nggak berubah ya Pak? Nggak berubah. Kok dari sini persepsi manusia tentang produk? Atau laptop saya yang error? Bentar ya. Kenapa baru bilang? Nggak apa-apa, saya ulangin. Bentar ya. Kenapa tidak bilang kalau berubah? Tapi terima kasih Mbak Tri. Slide-nya juga bisa di-download di ini ya, si layar ya. Hanya bisa di-download di si layar. Bentar ya, saya share lagi. Udah bisa terlihat belum ya slide-nya ya? Udah ganti belum? Sekarang dari tadi saya masuk ke strategi positioning. Udah bisa dilihat belum slide-nya? Kayaknya udah bisa dilihat belum ya? Belum Pak. Belum. Ya udah nggak apa-apa. Nanti slide-nya bisa dilihat di si layar, di download di bagian ke-7 ya. Saya lanjutkan sebelum presentasi. Tadi dari strategi positioning ya. Positioning tadi berdasarkan ciri khusus, berdasarkan manfaat, berdasarkan kategori pemakai, kemudian berdasarkan posisi melawan pesaing tertentu. Biasanya ini masih ingat dulu kayak BlackBerry muncul, kemudian banyak handphone lain yang mirip BlackBerry yang untuk menyaingi BlackBerry tersebut. Nah, kemudian ada BlackBerry muncul, kemudian ada Android yang gunakan untuk menyaingi BlackBerry. Jadi, adalah salah satu cara strategi positioning. Seperti itu. Ini adalah beberapa cara untuk bisa melakukan positioning yang baik di pasar. Udah tidak bisa terlihat ya slide-nya, udah nggak apa-apa. Nah, sekarang udah masuk jam kedua, kita lanjut ke presentasi. Saya buka dulu filenya.
Udah kelihatan ya? Enggak, belum ya? Slide presentasinya. Sudah kelihatan belum ya? Slide presentasinya. Apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, ini ada kelompok 5. Ada Mas Didi Andoko, Diana Nggraini, Triwahyu Purbaningrum, dan Mbak Dian Suprema. Kira-kira yang mau presentasi dulu siapa? Silahkan waktunya, saya persilahkan. Baik Pak, saya Pak. Oh. Kayaknya Mas Didi sibuk mungkin Oh Pak. gitu, ya udah silakan. Saya mute ya. Silakan Mbak Triwahyu Purbaningrum. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Pak Aditya dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Purbaningrum dari kelompok 5 yang beranggotakan lainnya yaitu Mas Didi Andoko, Mbak Diana Anggraini, dan Mbak Dian Suprema akan mempresentasikan modul 8 yaitu strategi bauran pemasaran. Next Pak. Bentar ya. Slide selanjutnya Pak. Ini ya. Bentar ya. Ini sudah diferensiasi sebagai tindakan. Sudah kelihatan belum? Baik Pak. A. Diferensiasi, yaitu sebagai tindakan untuk menetapkan sekumpulan perbedaan-perbedaan yang punya nilai guna membedakan penawaran perusahaan dari pesaingnya. Berikutnya Pak. Ya. Kemudian yang B, mengembangkan konsep diferensiasi. Ada produk generik atau generic product, yaitu produk dasar atau produk yang benar-benar bersifat elementer. Contohnya, rumah makan produk generiknya adalah makanan yang dijual. Kemudian produk yang diharapkan atau expected product, kumpulan atribut dan kondisi yang pada umumnya diharapkan oleh seorang konsumen apabila dia membeli produk tersebut. Contohnya, rumah makan pembeli tidak hanya menginginkan makanan saja, namun juga tempat yang bersih dan pelayanan yang ramah. Selanjutnya, produk yang diperluas, augmented product, yaitu memberikan jasa atau manfaat tambahan suatu produk sehingga berbeda dengan penawaran pesaing. Contohnya, pada rumah makan tadi, pemilik dapat memperluas produknya dengan menampilkan musik hidup atau live music, TV, ruangan ber-AC, dan sebagainya. Kemudian produk potensial atau potential product, yaitu semua cara-cara baru yang mungkin akan dialami oleh produk tersebut di masa yang akan datang. Contohnya pada rumah makan tadi yang disebut produk potensial, misalnya ruang khusus atau private bagi pengunjung, ruang istirahat dan sebagainya. Berikutnya Pak. Oke. Bentar ya. Nih, C. Kemudian C, perangkat diferensiasi. Pertama, diferensiasi melekat pada produk, yaitu unsur-unsur dalam diferensiasi produk, tahan lama, kinerja produk, kemudian perbaikan, model atau desain, dan hemat energi. Diferensiasi pada pelayanan, yaitu perangkat dalam diferensiasi pelayanan, seperti pengiriman sampai tujuan, pemasangan, pelatihan bagi pelanggan, perbaikan, dan pelayanan konsultasi gratis. Selanjutnya, diferensiasi pada sumber daya manusia. Elemen penting diferensiasi sumber daya manusia seperti kompetensi SDM, sopan santun, respons, dan dapat diandalkan. Terakhir, diferensiasi citra. Perangkat diferensiasi citra yaitu ruangan fisik, kegiatan humas. Next, Pak. Oke. D. Kriteria diferensiasi yang baik. Terlihat di tabel, saya akan menguraikan. Tidak mudah ditiru.
Diferensiasi hendaknya unik, sulit ditiru oleh pesaing. Kemudian penting, menampilkan atribut-atribut yang dirasa penting oleh pelanggan. Superior, banyak kelebihan dibanding perusahaan pesaing, mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan pesaing. Kemudian dapat dikomunikasikan. Diferensiasi dapat dikomunikasikan, dapat dilihat oleh konsumen. Terjangkau, perusahaan harus pandai-pandai mengaitkan diferensiasi dengan perkiraan harga yang tepat. Menguntungkan, diferensiasi membutuhkan biaya besar, namun harus tetap menguntungkan bagi perusahaan. Oke. Next, Pak. Oke. Bentar ya. Oke. Kegiatan belajar 2. Lanjut ya. Ya, kegiatan belajar 2 yaitu strategi merek. Itu kelihatan nggak? Belum berubah, Pak, Belum berubah. slide-nya. Masa ini saya udah di slide berikutnya loh. Bentar ya. Ini udah belum? Belum, Pak. Belum. Kok belum? Aduh, coba ditunggu loading kali ya. Sudah ya. Masih belum? Kalau belum, saya coba share lagi. Belum ya? Belum, Pak. Bentar ya, saya coba stop sharing dulu, nanti saya sharing lagi. Bentar ya, sabar. Aduh. Ini sudah? Belum? Masih belum? Sudah, Pak. Kekuatan merek. Ntar saya gedein dulu. Kekuatan merek. Kayak gini kelihatan? Baik, Pak. Oke. Strategi merek merupakan bagian penting dari perumusan strategi produk sebuah perusahaan dalam kegiatan bisnis. A. Kekuatan merek mengacu pada nilai atau kekuatan yang terkait dengan suatu merek dalam persepsi konsumen. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesadaran merek, citra merek, loyalitas merek, dan preferensi merek. Kekuatan merek menciptakan daya tarik yang kuat di antara konsumen dan memberikan merek keunggulan kompetitif. Oke. Selanjutnya, Pak. Oke, bentar ya. B. Citra suatu merek. Merek bisa memberikan gambaran atau citra tertentu, antara lain, yang pertama gambaran atribut, artinya bahwa suatu merek mampu memberikan gambaran atribut tertentu. Yang kedua, gambaran manfaat, artinya dalam benak konsumen, merek mampu menggambarkan manfaat suatu produk. Yang ketiga, gambaran kepribadian, artinya merek mampu menggambarkan kepribadian tertentu. Yang terakhir, gambaran pasar sasaran atau konsumen. Artinya suatu merek mampu menggambarkan kelompok yang menjadi pasar sasarannya. Oke. Next, Pak. Bentar ya. C. Faktor pemberian nama merek. Yang pertama singkat dan sederhana, yang kedua mudah dieja dan diucapkan, yang ketiga menyiratkan manfaat produk. Next, Pak. Contohnya apa ini? Contohnya produk yang kira-kira mereknya yang sesuai dengan 3 kriteria ini apa kira-kira Mbak Triwahyu? Singkat, sederhana, mudah dieja, menyiratkan manfaat produk. Kira-kira apa? Nama KFC, merek. Pak. Kenapa? KFC. KFC. Oke. Kentucky Fried Chicken. Yang lain mungkin agak yang lain apa? Merek apa yang Starbucks. Starbucks. Oke, boleh. Oke.
Samsung Pak kalau HP itu yang Samsung booming kalau boleh. sekarang, Oke, atau boleh. iPhone. Boleh. Oke, udah. Yang D, kelihatan Oke, nggak? D, manfaat merek. Ya, produk mudah dikenali, kemudian mengangkat citra perusahaan, melindungi dari usaha pemalsuan, sebagai kekayaan yang tidak ternilai, peluang untuk mendapatkan pelanggan setia, mempermudah dalam komunikasi pemasaran. Oke. Selanjutnya materi akan dipresentasikan oleh Mbak Diana. Mbak Diana silahkan. Ada nggak Mbak Diananya? Aduh, Ya ada Pak. Mbak Diananya ada nggak? Aduh, Ada Pak. ada. Ya udah, ditunggu. Ya. Selamat sore Oke, sore. teman-teman. Terima kasih Mbak Dian. Mbak siapa namanya? Triwahyu Purbaningrum. Mbak Triwahyu Purbaningrum. Saya akan melanjutkan untuk tingkat pengenalan merek. Oke, silakan. Penolakan terhadap market atau brand rejection, tidak mengenal merek atau brand non-recognition, mengenal merek atau brand recognition, preferensi merek atau brand preference, kegigihan merek atau brand insistence. Mbak Diana ada penjelasannya nggak? Maksudnya ini apa? Di buku ada penjelasannya nggak? Yang penolakan terhadap marga, tidak mengenal merek, ada penjelasan? Ada Pak. Boleh dibantu jelasin nggak? Penolakan merek itu atau brand rejection artinya bahwa pasar tidak akan membeli merek tersebut kecuali jika citranya diubah. Upaya mengatasi citra yang negatif tidaklah mudah. Namun demikian, kelangsungan usahanya, perusahaan harus mencari solusi agar merek tersebut dapat diterima oleh pasar. Berikutnya, tidak mengenal merek, pengertiannya aja. Brand non-recognition artinya mereka itu sama sekali tidak dikenal oleh pasar. Hal ini merupakan tantangan bagi pemasar untuk mengangkat mereknya agar dikenal oleh pasar. Salah satu caranya adalah dengan cara promosi. Tantangan dalam situasi brand non-recognition atau tidak mengenal merek sebenarnya tidak lebih ringan dibandingkan dengan situasi brand recognition atau mengenal merek. Sebagai contoh, Lion Air yang sebelumnya merupakan perusahaan jasa penerbangan yang tidak dikenal, dapat dengan cepat diorbitkan mereknya hingga seperti sekarang ini. Sebaliknya, perusahaan penerbangan domestik lainnya yang sejak dulu menyandang citra yang negatif sampai saat ini sulit untuk memulihkan citranya menjadi positif. Contohnya apa itu? Produk yang citranya julek dari dulu kemudian sampai sekarang susah dikembalikan. Contohnya apa? Ada pernah tahu nggak Mbak Diana? Contohnya apa? Contoh produk yang dari dulu citranya buruk yang barusan disebutkan, tahu nggak? Pesawat ya Pak ya? Nggak harus pesawat, yang dulu citranya buruk kemudian sampai sekarang tuh susah untuk dikembalikan citranya. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa membantu. Apa contohnya? Citranya buruk. Apa? handphone Cina misalnya, produk-produk buatan Cina ya, misalnya kayak Mito. Terus apa itu dia citranya? Oh, ini dulu pernah tahu mobil Timor nggak? Timor. Mobil Oh iya Pak, iya. Itu mobil kan Timor, Pak. Kenapa ya? Itu dulu dia citranya gampang rusak. Suku cadangnya juga susah ditemui sehingga citranya jelek. Atau mobil SMK nggak tahu ya masih ada nggak sekarang. Terus apa lagi? Kayak banyak ya yang citranya tuh dia udah susah untuk dikembalikan ke masyarakat. Boleh dilanjutkan Mbak Diana? Iya. Untuk mengenal merek brand atau brand recognition, artinya bahwa pelanggan sudah mengenal merek itu. Preferensi merek atau brand
Preference artinya bahwa pasar sudah mengenal dan menyukai merek tersebut dibandingkan dengan merek lainnya. Kegigihan merek atau brand Insistence, artinya pelanggan insistence. artinya pelanggan hanya bersedia menggunakan merek tersebut Oke. dan mereka mau mencarinya bila tidak tersedia di suatu tempat. Membangun merek sampai mencapai tingkat kegigihan merek. Oke. Sebut saja loyalitas merek atau brand loyalty. Brand loyalty. Oke. Seperti di atas, bukanlah hal yang mudah. Perusahaan tidak memperbolehkan begitu saja, namun melalui perjalanan yang panjang dan kompleks. Oke. Untuk F, keputusan jenis merek yang digunakan. Perusahaan yang menggunakan merek pada produknya dapat memiliki beberapa alternatif. Strategi yang dapat dipilih yaitu family brand atau merek serumpun. Artinya bahwa perusahaan menggunakan merek yang sama untuk semua produknya. Strategi ini lebih tepat digunakan apabila produk-produk tersebut mempunyai jenis dan kualitas yang sama. Apabila perusahaan memproduksi produk yang berkualitas beragam, sebaiknya jangan menggunakan strategi ini. Contohnya, perusahaan yang menggunakan strategi family brand atau PT, ABC, Central Foods. Perusahaan ini menggunakan merek ABC untuk semua produknya, mulai dari sirup, mie instan, kecap, sambal, saus tomat, dan lain-lain. Blanket family name atau nama serumpun yang terpisah. Artinya bahwa kelompok produk diberi mereka yang sama, tetapi beberapa produk lainnya diberi merek yang berlainan. Unilever merupakan strategi ini untuk produk sampo-nya. Satu kelompok penggunaan merek Sunsilk, misalnya Sunsilk Premium, Sunsilk Egg, Sunsilk Lidah Buaya, sedangkan produk sampo lainnya diberi merek Dove Clear. Individu brand atau merek individu artinya perusahaan menggunakan satu merek untuk masing-masing produk yang berlainan jenis yang mutunya Procter dan Gamble seperti P&G mengeluarkan merek sampo yang berlainan seperti merek Pantene Rejoice. Company trade name combined with individual product names atau nama perusahaan dikombinasi dengan nama produk. Dalam strategi ini, perusahaan memberikan nama mereknya dengan menggunakan nama produsennya. Perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, McDonald's, Coca-Cola, IBM memberi nama mereknya dengan cara mengombinasikannya dengan nama perusahaan. Oke. G. Keputusan pihak yang menetapkan merek. Perusahaan memiliki alternatif dalam menentukan siapa yang menetapkan merek, yaitu merek pabrikan. Merek pabrikan yang diciptakan oleh pihak pabrik sendiri. Merek-merek seperti Indomie, Bimoli, Bentol, Gudang Garam merupakan contoh merek pabrikan. Kebanyakan pabrikan biasanya menciptakan nama merek mereka sendiri. Merek lisensi. Merek yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada pabrik lain. Restoran McDonald, Kentucky Fried Chicken, Kodak, Fuji merupakan contoh merek yang berlisensi. Iya, betul. Kayak di Indonesia kayak ini ya, Indomaret, Alfamart, kayak Starbucks, itu juga mereka franchise atau lisensi. Jadi kita beli kayak misalnya kita harus, misalnya kalau nggak salah McDonald itu untuk membeli lisensinya dia ada beberapa kriteria, misalnya luas parkir tersedia, kemudian dia harus membayar sekitar royalti sekitar berapa ratus juta misalnya, seperti itu, baru dia bisa membangun McDonald, kemudian memiliki hak untuk menggunakan logo McDonald tersebut. Itu ya. Silakan dilanjutkan. Merek privat.
sering disebut juga dengan istilah merek pengecer atau private label, merek distributor atau merek toko. Dalam hal ini, pihak pengecer atau distributor menciptakan merek sendiri dari produk yang dibuat oleh pabrik lain. Misalnya, hypermarket Giant menjual banyak produk mulai dari minyak goreng, air minum, dalam kemasan, beras yang semuanya menggunakan merek Giant. Namun demikian, produk-produk yang disebutkan tadi bukan diproduksi oleh Giant, melainkan oleh pabrikan lain. Saat ini kedudukan pengecer atau distributor semakin besar dan kuat. Oleh karena itu, tidak aneh jika akhir-akhir ini sering terjadi tarik-menarik kekuatan antara pihak pabrikan dan pengecer besar atau distributor. Karena kuatnya kedudukan pengecer atau distributor, sering terjadi posisi mereka lebih tinggi dari pabrikan. Di Amerika Serikat, 90% produk FMCG FMCG. atau Fast Moving Customer Foods tersalur melalui Walmart, nama sebuah pengecer raksasa. Persaingan antara merek distributor dengan merek pabrikan ini disebut dengan istilah perang merek atau the Battle of Brands. Berdasarkan kasus di atas, pihak pabrikan harus waspada menghadapi makin kuatnya private label atau merek private. Oke. Revitalisasi merek. Ada 7 cara dalam melakukan revitalisasi merek atau produk, yaitu yang pertama increasing use, meningkatkan penggunaan. Meningkatkan penggunaan karena jumlah pemain dalam produk sampo sudah banyak, maka Unilever mengeluarkan jenis sampo Ultra Mild yang lebih lembut dan dapat digunakan sesering mungkin. Jika biasanya kita keramas 2 kali seminggu, maka dengan shampoo Ultra Mild kita bisa keramas setiap hari. Dengan demikian, penggunaan akan sampo tersebut akan lebih banyak. Siapa yang keramas seminggu 2 kali? Saya nggak bisa. Saya setiap kali mandi mesti keramas. Setiap hari, Pak, ya? Saya nggak bisa seminggu 2 kali keramas. Anyway, jadi sekarang kayak sampo semua bisa digunakan setiap hari nggak sih? Atau enggak ya? Kayak, Bisa, Pak, tapi kan kadang menyebabkan kerontokan seperti itu, Pak. Enggak, Pak, ya? oh nggak tahu. Kayak saya setiap mandi keramas. Anyway, oke, silakan lanjutin. Oke. Yep. Lalu finding new use, menemukan penggunaan baru. Di tengah kejenuhan pemutar lagu MP3, akhirnya Apple dengan sukses mengubah MP3 bisa menjadi iPod yang kualitas suaranya jauh lebih bagus dan bisa untuk menyimpan foto. Dari segi teknologi, sebenarnya antara MP3 dan MP3 tidak ada perbedaan yang berarti, namun kini iPod lebih fungsional. Entry new market atau memasuki pasar baru. Di tengah kompetisi yang ketat dalam pasar rokok kretek, perusahaan Sampurna mengeluarkan rokok baru yang diberi merek Amyl yang mempunyai tar dan nikotin rendah. Tindakan ini akhirnya mampu menggait pasar baru, yaitu para perokok yang makin sadar akan kesehatan. Repositioning the brand, mengubah positioning merek. Baygon dulu pernah diposisikan sebagai obat anti serangga. Ketika itu Baygon kurang dapat pasaran. Situasi berubah ketika Baygon diposisikan sebagai obat nyamuk. Dalam pikiran konsumen, kata nyamuk lebih jelas daripada kata serangga. Jika menggunakan kata serangga, maka target pasarnya akan kabur. Karena yang biasa membunuh serangga adalah para petani. Setelah diposisikan sebagai pembunuh nyamuk, maka target pasarnya jelas, yaitu orang tua yang khawatir anaknya digigit nyamuk. Augmenting the product or service atau menambahkan manfaat pada produk atau jasa.
Di tengah maraknya persaingan telepon genggam, maka pihak perusahaan menambahkan fasilitas internet. Dengan menambahkan perusahaan penambahan fasilitas internet, pengguna telepon genggam dapat meningkatkan internet dengan lebih mudah dan praktis. Contoh lain adalah penggunaan kartu mahasiswa yang sekaligus bisa bermanfaat sebagai ATM dan kartu perpustakaan digital. Obsoleting exciting product, membuat produk yang ada menjadi usang. Citibank terkenal agresif dalam meluncurkan program-program inovatif. Di tengah maraknya kejahatan melalui kartu kredit, Citibank mengeluarkan kartu kredit yang memuat chip untuk menangkal kejahatan. Dengan adanya penambahan chip tersebut, kartu kredit yang lain menjadi ketinggalan zaman. Extending the brand atau memperluas penggunaan merek yang sama pada produk lain. Produk-produk yang mempunyai reputasi merek yang tinggi atau brand equity dapat digunakan pada produk lain. Merek Sanyo selain digunakan untuk produk elektronik, juga digunakan untuk merek pompa air. Yamaha selain untuk merek sepeda motor juga digunakan untuk alat musik. Sebenarnya itu samaan nggak sih? Kayak Sanyo pompa sama Sanyo TV. TV ada Sanyo nggak sih? Apalagi Sanyo ini? Ada Pak, ada Sanyo. Kalau Yamaha itu aku tahu, Yamaha ini untuk yang kayak piano, gitar itu ada sama Yamaha. Itu mereka samaan nggak sih? Sama ya? Iya, sama Pak. Oke. Snap ya. Ntar, saya lanjutkan. Kegiatan strategi harga, promosi dan distribusi strategi harga. Pembelajaran ketiga, Pak. A. Persaingan harga dan non-harga. Perusahaan menggunakan harga sebagai satu-satunya senjata pemasaran. Maka perusahaan tersebut disebut menggunakan persaingan harga atau price competition. Perusahaan yang menggunakan aspek-aspek tersebut dalam persaingan berarti perusahaan tersebut menerapkan persaingan bukan harga atau non-price competition. Oke, bentar ya. B. Strategi harga, penetapan harga, produk harga, scheme pricing atau strategi harga tinggi. Penetration pricing atau harga rendah. Bauran produk line pricing atau penetapan harga lini produk. Optional fitur atau pricing atau harga fitur opsional. Captive product pricing, two part pricing, by product pricing, product bundling pricing. Penetapan harga, adaptasi harga untuk pasar atau situasi yang berbeda. Berdasarkan geographic pricing atau penetapan harga geografis, price discount dan allowance atau potongan harga dan penurunan harga. Promotional pricing atau harga promosi. Diskriminasi harga, diskriminasi berdasarkan segmen, diskriminasi berdasarkan bentuk produk atau produk from pricing. Diskriminasi berdasarkan lokasi atau location pricing. Diskriminasi berdasarkan waktu atau time pricing. Kenapa sih harus diskriminasi harganya? Kenapa harus ada diskriminasi harga? Kira-kira kenapa sih harus ada kayak diskriminasi berdasarkan lokasi, location pricing? Kira-kira kenapa, Mbak?
harga dulu harga rumah di kabupaten misalnya Kabupaten Banyuwangi dengan Jakarta harganya sama atau enggak? Beda, Pak. Kenapa itu kira-kira? Karena perbedaan apa Pak situasi Pak ya antara kota Jakarta dengan situasi di desa seperti itu Pak. Jadi banyak faktor-faktor ya yang menyebabkan terjadinya diskriminasi harga. Kayak tingkat harganya lebih mahalan di Jakarta daripada di desa seperti itu Pak. Karena mungkin di kota tuh akses rumah sakit banyak, akses sekolah banyak, universitas banyak, mall banyak, jadinya lebih banyak fasilitas sehingga harganya juga ikut naik. Oke, diskriminasi berdasarkan waktu. Contohnya gimana? Kayak tahun ini dan misalnya harga rumah 5 tahun yang lalu lebih mahal tahun nanti ya Pak ya. Iya, kenapa? Tahun yang akan mendatang karena tanah dan rumah itu kan sebagai aset yang akan menaik harganya seperti itu Pak. Karena setiap tahun setiap orang ini lahan ini direbutkan banyak orang ya. Jadinya ya makin lama makin naik. Ya itu ya kenapa ada diskriminasi. Oke. Minum dulu Mbak Diana kalau ini. Iya Pak. Kalau sudah minum silakan dilanjutkan. Capek baca segitu memang saya tahu. Minum dulu nggak apa-apa. Iya Pak. C. Strategi distribusi. 1. Mengapa harus menggunakan perantara? Produsen belum tentu mempunyai sumber daya yang memadai. Adanya kesenjangan, keragaman pilihan terhadap kesenjangan kuantitas antara produsen dan konsumen. Pendistribusian melalui perantara biasanya lebih efisien. Penggunaan perantara akan mengurangi jumlah kontak yang dilakukan produsen. 2. Strategi distribusi berdasarkan saluran pemasaran. Distribusi intensif merupakan pendekatan di mana produk ditempatkan di sebanyak mungkin titik penjualan. Distribusi eksklusif adalah taktik yang melibatkan pengaturan khusus dengan mengecer untuk hanya menjual produk atau layanan melalui ruang pameran khusus mereka. Distribusi selektif adalah metode yang berada di tengah-tengah antara distribusi intensif dan eksklusif. D. Strategi promosi. Memilih tipe media utama berdasarkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebiasaan target audiens, karakteristik produk, sifat pesan, biaya. Bauran promosi, iklan atau advertising, penjualan personal atau personal selling, hubungan masyarakat atau public relation, promosi penjualan atau sales promotion, pemasaran langsung atau direct marketing. Oke, selesai. Terima kasih. Nah, tadi kan saya di tengah-tengah sudah ada tanya, jadi pertanyaan saya nggak banyak. Oke. Nah, tadi itu mungkin kalau nggak salah di bagiannya Mbak Tri Wahyu Purbaningrum itu disebutkan adanya ini citra merek. Nih, slide nomor ini. Jadi citra suatu merek. Nah, merek ini kan bisa menggambarkan atau memberikan citra tertentu ya. Nah, misalnya ada gambaran atribut, suatu merek mampu memberikan gambaran atribut tertentu
Kemudian misalnya juga bisa menggambarkan manfaat tertentu, menggambarkan kepribadian dalam suatu brand, dan menggambarkan sasaran konsumennya. Kira-kira adakah yang bisa memberi contoh eh, citra produk yang memiliki citra yang bagus, yang memberikan citra, jadi apa ya, brandnya atau mereknya itu memiliki kepribadian yang tercermin, yang citranya itu memberi kepribadiannya bagus gitu, citranya bagus. Kira-kira apa contohnya? Banyak, bisa diberi contoh nggak? Ada kemudian yang mau bertanya juga boleh ke kelompok ini, kelompok 5. Nanti saya beri tambahan nilai. Silakan mungkin yang mau bertanya atau yang dari Mbak Tri Wahyu Purbaningrum atau Mbak Diana Ngreni bisa memberikan contoh perusahaan yang memiliki citra yang bagus, yang citranya itu memberikan manfaat, memiliki kepribadian bagus dan lain-lain. Kira-kira ada nggak perusahaan yang seperti itu? Aqua mungkin, Pak. Memang citranya seperti apa? Aqua itu berdiri dari sejak tahun 1977 ya, Pak ya? Nggak tahu. Karena saya bukan Jadi sampai sekarang ya bisa melayani kepuasan masyarakat untuk memenuhi minuman air mineral seperti itu, Pak. Dan macam-macam produknya itu sangat banyak, Pak. Oke, jadi ngomong-ngomong soal Aqua, saya pernah baca bahwa salah satu bentuk pengabdian Aqua terhadap masyarakat itu adalah dengan mereboisasi kembali hutan, ya, melakukan penghijauan kembali. Jadi kita tahu bahwa Aqua ini, dia ini salah satu slogannya adalah dari mengambil air murni dari pegunungan. Ya. Iya, Pak. Nah, karena dia mengambil air dari pegunungan, sebenarnya dia itu adalah merusak alam atau mengganggu ke ekosistem alam, ya. Sebenarnya saya nggak tahu perizinannya gimana. Dan salah satu usaha Aqua untuk melakukan pengembalian, untuk melakukan ini, memperbaiki itu adalah melakukan reboisasi atau melakukan penghijauan. Nah, ini adalah salah satu hal yang dilakukan Aqua seperti itu. Itu juga boleh. Jadi citranya dia ya. Nih, kebaikan berawal dari yang baik. Ini adalah slogannya Aqua. Yuk. Atau dulu kalau nggak salah. Sekarang Aqua tuh Pak kayaknya ini deh bermasalah. Kenapa? Maksudnya sekarang citranya kurang baik. Kenapa itu? Ini siapa yang berbicara ya, Mbak Sriani. Mbak Sriani. Karena dia itu galonnya itu Pak, dia mengandung BPA katanya. Itu kan nggak baik kalau dipakai berulang-ulang. Galonnya ya? Galonnya. Iya sih, galon Aqua ini kan sebenarnya kita beli, kita tuker. Iya, terus di sana dia dicuci gitu kan, dicuci di sinar UV gitu kali ya di pabriknya ya. Terus dibalikin kembali ke ini. Ya, semoga nggak apa-apa ya. Agak serem juga sih, saya baru tahu kalau ini Aqua citranya jadi buruk dong berarti. Itu jadi buruk dong. Sekarang tuh kebanyakan pada ini pindah ke itu Le Mineral. Oh, jangan-jangan ini black campaign lagi. Ini dihembuskan oleh Le Mineral. Tapi Le Mineral ini lagi naik sih. Tapi dia ada galonnya nggak ya Le Mineral ini ya? Ada Pak. Oh, ada galonnya. Oke, itu ya. Terima kasih wawasannya. Mahal nggak sih Le Mineral ini? Iya kan yang tagline-nya yang ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Apa itu? Mahal nggak sih segalon? Aqua berapa sekarang? 20-an ya? Kurang tahu, Pak. Minum air suling di sini, Pak. Air suling. Mbak siapa nih? Aduh, lupa saya tadi. Tadi yang bicara Mbak Siti. Mbak yang bicaranya siapa? Lupa, saya mau catat namanya. Mbak Diana Ngreni. Mbak Diana. Itu Mbak posisinya di mana sekarang? Di Taiwan apa di Indonesia? Taiwan, Pak. Oh, di Taiwan mah enak ya. Di Taiwan mah enak ya. Jadi kita pakai air suling, kemudian kayak dia setiap kali datang dicek gitu kan sama petugasnya ya. Kayak di tempat saya nih kayak ada ganti itu Pak filternya. Kan dia filternya kan 3 kali penyaringan itu. Kalau di Indo Pak minum air suling batuk, Pak. Saya tuh pernah loh. Itu kan saya tuh pernah ke Makau. Makau ini
tahu ya di dekat Hong Kong situ. Terus Kasino, Pak ya? kasino. Aduh nggak ada uang buat kasino, apa yang dijaminin diri saya dong dijaminin. Hah? Oh di hotel itu dia ngomong sih hotelnya hotel kecil karena saya itu kayak suruh datang conference gitulah conference terus dia tinggal di hotel kecil. Nah uh, di Macau ini airnya itu kayak di bule-bule kayak di US gitu loh kayak di Amerika di movie-movie gitu jadi airnya itu bisa diminum dari keran. Oh iya, di sini juga Pak. Di mana? Saya juga di sini kayak gitu Pak, dari keran minumnya. Di mana itu Mbak? Di Taiwan. Hah? Dari keran? Masa literally dari Iya, keran? dari keran. Terus settingan kerannya itu kan dia ada panas, bisa langsung air panas, itu suhunya yang 100 derajat, ada dingin. Oke. Terus? Kayak dispenser gitu, tapi dia Oh, keran. dispenser. Bawahnya juga Iya, nggak ada saya juga. tabung, kayak cuma ada penyaring air aja. Iya, tapi kan itu ada dispensernya kan? Ada dispensernya kan? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Jadi langsung kayak di air kamar mandi Jadi gitu? kayak langsung air keran, cuma kerannya itu dia kayak gimana ya? Fotoin deh, masukin di grup. Jadi penasaran. Karena kalau saya ini, ya dia kayak ada dispenser itu. Jadi ya dispenser itu ada panas, dingin, sama air biasa. Terus kayak di rumahnya teman saya gitu tuh, dia ada pasang kayak filter. Jadi kerannya emang disambungin ke filter, tapi ada bentuk fisiknya filternya. Iya, ada filternya, tapi ada penyaring doang, nggak ada kayak dia galon. Iya kayak gitu. Enggak. Ya, jadi dia tuh kerannya itu disambungin sama filternya. Nah, kemudian tuh nyaring, tapi nanti katanya dia tuh kayak berapa ratus kali atau berapa kali penyaringan untuk seorang mungkin bisa sekitar 6 bulan. Terus dia ganti filter. 6 bulan ganti. Iya, Pak. Nah, di Indonesia juga ada kayak gitu. Nah, tapi ada filternya juga kan. Nah, kalau di Macau tuh literally nggak kelihatan bentuk fisik filternya. Aku nggak tahu ya. Jadi kayak literally kayak dari keran dibuka, diminum. Kerannya beda sih. Dia kayak ngomong, di Jepang itu Pak ya? Iya, kayak di Amerika gitu-gitulah. Terus dia kayak, ini dijelasin sama petugas hotelnya, nanti kalau mau mandi ini, tapi kalau mau pakai air minum pakai ini, pakai yang keran yang ini, diarahin. Kerannya satu, diarahin ke kanan, sama kalau ke kanan itu buat minum. Sorry. Iya. Kayak gitulah. Kalau ke tengah buat minum, ke kanan itu buat air mandi, ke kiri buat air panas, kayak gitu lah. Ya, Iya, berhubung saya tuh ada Pak yang seperti itu. tapi literally di kamar mandi ya dia tuh. Nah, karena saya mahasiswa ya, sebenarnya nggak percaya sih kayak, kok emang kayak gitu ya? Udah deh, ini kok kayak gitu tapi dia ngomong bisa diminum sih ya udahlah. Terus karena saya mau beli, tapi saya ingat kan saya mahasiswa ya pada waktu itu mahasiswa, jadi kayak miskin masih miskin. Aduh, mau beli mending beli makanan, kalau minum mah udah ini ya udah dicoba minum. Seminggu di Macau kayak nggak cuma sehari gitu kayak 4-5 hari sakit dong. Sakit panas literally sakit panas dan kayak kalau buang air besar nggak cuman kayak panas gitu kayak badan saya langsung kayak gigil panas ya sakit lah aku nggak mikir apa mungkin belum terbiasa Pak. Iya, belum terbiasa. Kan memang tersedia begitu Pak, ada tempat-tempat tersedia dan di taman ada juga refill water. Oh iya kayak gitu kan ya, jadi mungkin badannya belum ini cuman mau beli tuh inget kantong kering. Kalau ya udahlah saya paksain aja ya udah ya untung bawa obat jadi ya tidur tapi agak serem sih kan kalau pipa nggak ada. Kalau saya di beberapa teman saya di Taiwan ini dia pasang filter jadi kayak tabung terus ya filternya diganti 6 bulan sekali. Kalau yang di Macau ini nggak kelihatan bentuknya jadi kayak nyambung jadi pipa ledeng gitu. Biasanya itu filternya itu dia di bawah itu kan kalau di luar negeri maksudnya itu kebiasaan itu ada kitchen set itu kan Pak kayak rak kayak gitu. Jadi kan ya. Di bawah itu biasanya. Tapi kan pipanya kan bisa karatan ya, korosi ya. Gimana ya? Ini mungkin ini ya belum tersugesti. Atom Pak, dia bukan stainless. Apa itu? Itu penampung filternya itu atom. Oh gitu. Ada seperti alat atom itu memang harus diganti Pak. Kalau enggak ada waktu tertentu memang harus dicuci dan di situ kotorannya memang di situ. Gitu ya. Ya itu kan kita nggak tahu ya. Anyway, jadi ya
Itu literally digeledeng gitu lah. Pokoknya dia ngomong kalau ke kiri air panas, ke kanan ini untuk mandi, kalau yang tengah ini kamu atasin untuk air minum. Ya udahlah saya minum anyway. Jadinya Mungkin sakit. Bapak salah muter kali harusnya Kali ya. yang buat Jangan salah muter ya. Anyway, aduh. namanya SEO. Oke, jatuhnya jadi sakit, tapi ya sudahlah. Pengalaman menarik. Menarik, menghemat Pak, sih. pas saya di PT juga ya kan dia airnya pakai air suling kayak gitu kan Pak ya, pakai filter kayak gitu. Heeh. Kan batuk Pak. Atau sampai sekarang atau awal-awal? Enggak, pas di PT itu kan cuma minum, biasanya kan beli ya Pak ya. Cuma kalau kehabisan uang ya mau nggak mau minum air itu kan gratis gitu ya. Iya. Tapi kayak minum beberapa kali aja batuk. Ya karena kan kondisi air tanah ini beda-beda ya. Beda-beda, iya. Kan kalau misalnya nih di pabrik, ya kan kalau misalnya di Taiwan, dia kan diambil dari air tanahnya, kayak mungkin ini sistemnya kayak di bor gitu. Cuman kalau misalnya itu di daerah perusahaan kan banyak limbahnya ya kan tercemar juga ya. Kita nggak tahu. Walaupun disaring ya positif disugesti aja. Positif. Yang benar itu air itunya terus dimasak lagi sih, dimasak lagi kayak di. Cuman ya waktu ya listrik mahal bun, listrik mahal bun di sini. Anyway, itu tadi dari Aqua jadi merembet ke mana-mana. Tapi ya udah. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dengan kelompok ini? Ya by the way jangan lupa ya ini PPT-nya setiap orang wajib dikirim di si layar bagian pertemuan 7 tugas 3. Begitu juga yang untuk kelompok minggu depan jangan lupa dikirim ya. Jangan sampai terlambat ya. Udah Pak. Jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai terlambat. Itu untuk diskusi 8 masih ada Pak? Apa tidak ada Pak? Ini tugas ketiga itu presentasi ini. Jadi tugasnya kan sudah tugas 1, tugas 2, tugas 2-nya lagi saya periksa. Tugas 3-nya presentasi, nanti masing-masing orang tolong ini ya upload di sini jangan sampai telat karena kalau telat ya saya bisa apa? Jangan sampai telat karena ya disiplin lah sebagai mahasiswa kan saya udah dari pertemuan 1 udah ini ngomong. Udah itu aja pesan saya. Terus jangan mepet-mepet karena kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu si layar sering nge-lag. Ada lagi yang disampaikan. Saya tuh dari tadi ya. Pak, untuk lihat nilai itu nanti maksudnya kalau misalkan semua udah beres baru nilai keluar apa gimana sih Kak? Sebenarnya tugas 1, 2 itu kan nanti tugas 1 udah saya cantumin ya di si layar ya hasilnya. Nilainya. Nilainya. Ya, sudah. Tugas 2-nya lagi saya periksa. Nanti itu adalah nilai tugasnya. Tapi kalau mau ngelihat nilai kan itu nilai komponennya macam-macam ya, nilai kehadiran, nilai aktif ya Mbak yang jawab diskusi sama nilai jawab di kelas itu nanti saya hitung sama-sama nanti ada nilai akhirnya. Nah kalau kalau teman-teman mau nanti saya share di grup. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa tanya saya pribadi kalau misalnya malu Pak saya pengen tahu tapi saya malu nilai saya ya tanya saya pribadi nanti saya kasih tahu atau mau di share di grup ya nggak apa-apa saya print screen nilai akhir jadi nilai akhir ini kayak nilai tugas 1, 2, 3 terus nilai keaktifan itu kayak jawab diskusi sama jawab di kelas dan nilai sama nilai kehadiran ada 3 komponen kan. Jadi tolong diskusinya juga dijawab lah. Saya dari tadi tuh nahan sakit gigi guys, jadi saya tuh agak pelan ngomongnya, tidak bersemangat karena gigi saya cenut. Itu Pak beli Kataflam. Kataflam di mana ya? Apotik. Ini saya di Taiwan. BTW saya Bapak di Taiwan. Iya. Kak saya ini, aduh baru cabut gigi. Gigi aja lah Pak. Iya saya udah cabut gigi, terus setelah cabut ini bengkak. Terus kayak ya itulah sakit masih. Akarnya mungkin Pak ya. Iya jadinya. Bapak dicabutnya pas sakit apa sebelum sakit? Enggak, jadi enggak sakit. Terus kayak gigi bungsu saya itu di yang belakang dicabut, tapi kayak keras gitu loh, dipotong-potong dulu. Jadinya bengkak. Terus kan alatnya tuh kayak nyentuh-nyentuh dinding mulut. Dan itu tuh kayak jadi sariawan sekarang. Jadi kayak aduh sakit semua. Jadi dari tadi tuh saya nggak semangat terus pusing ya Pak ya. pusing. Dari tadi tuh
Wah, semangat, udah nggak selesai-selesai, ya sudah. Ya sudah ya, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya perkuliahannya. Saya pusing. Iya, Pak. Ya udah ya, jadi sampai di minggu depan ya. Kemudian jangan lupa tugasnya, jangan lupa diskusinya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yo, Cepat sembuh, Pak. iya makasih ya. Bye bye.